Sobat Gema Kebijaksanaan. Tuku kayu neng cedak pasar Triwindu. You are not alone, I am here with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bersama saya, Natalia Santoso, selama beberapa waktu ke depan, saya akan menemani teman-teman Sobat Gema Kebijaksanaan di acara malam ini dengan tema tidak terbatas di kondisi terbatas, dengan menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa dan menginspirasi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, setelah kenal tambah sayang. Sebelum menghadirkan narasumber kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit background beliau. Beliau adalah seorang dosen, seorang dokter di usia yang sangat muda. Beliau bekerja di kantor pemerintahan Kementerian Agama, Dirjen Agama Buddha, kantor wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Beliau juga CEO Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri di Palangkaraya dan aktif di berbagai kegiatan komunitas sosial. Bagaimana kiat sukses beliau mencapai semua pada usia yang sangat muda? Langsung saja kita sambut dengan bangga Bapak Dr. Djoko Santoso, SAG, MM. Selamat datang di acara Gema Kebijaksanaan, Pak. Selamat malam, Bu Natali, Bante, dan rekan-rekan semua. Sehat selalu ya. Selamat malam, Pak. Malam semua. Malam, Pak. Selamat malam. Wah, seru ini. Oke, selamat malam Pak Djoko. Mohon maaf ya ada suara background. Langsung saja Pak, kita mau kepo-kepo ini tentang Bapak. Nah, seperti teman-teman di sini semuanya, Bapak itu kan kita kenal dengan dosen gitu ya Pak ya. Terus tadi sekilas background-nya Bapak itu sangat banyak prestasinya, dan di usia Bapak yang sekarang ini yang masih terbilang sangat muda gitu ya Pak. Bapak sudah meraih banyak prestasi, mencapai semuanya. Nah, jadi kita mau belajar kiat suksesnya Bapak nih dari kecil sampai tahap sekarang ini itu seperti apa. Langsung saja ya Pak, boleh pertanyaan pertama? Silakan Bu, silakan. Ini langsung pertanyaan ya. Boleh. Iya, pertanyaan pertama dulu sebelum Bapak share PPT ke Boleh. kita ya. Oke. Bagaimana masa kecilnya Bapak, dan pada waktu kecil itu kita mau tahu cita-cita Bapak itu apa sih? Baik Bu Natali dan teman-teman sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi atau sharing kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ini nanti menjadi sebuah inspirasi, bisa menjadi sebuah motivasi di dalam diri kita, di dalam diri teman-teman semuanya, bahwa ternyata setiap perjalanan seseorang itu memberikan satu makna dan memberikan satu arti tersendiri buat diri kita, dan mungkin juga buat orang lain, dan bisa dikatakan juga buat banyak orang. Baik Bu Natali, mungkin saya akan jawab dengan saya boleh menampilkan beberapa slide saya di PPT ya Bu Natali, nanti sambil berjalan saya akan jawab, karena memang saya yakin saya memang dari kecil dulu ya, saya lahirnya dari kecil dan tidak langsung besar begini ya, jadi nanti akan saya jawab menggunakan PowerPoint saya. Pak Dokter. Siapa itu? Baik teman-teman sekalian, Bu Natali dan yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali karena hari ini saya diberikan satu kesempatan yang luar biasa buat saya, karena ini adalah salah satu bentuk yang harus kita sama-sama dedikasikan untuk setiap atau banyak orang ya. Karena hidup kita ini tentunya tidak lepas dari segala permasalahan yang kita hadapi bersama. Nah, pada malam hari ini saya ingin sedikit berbagi sharing kepada teman-teman
semua tentang sebenarnya kisah hidup saya ya. Sebenarnya adalah sebuah kisah hidup saya yang mudah-mudahan nanti ini menjadi satu inspirasi di mana kisah hidup saya ini saya tuangkan dalam satu moto hidup saya, yaitu tidak terbatas di kondisi terbatas. Ini adalah moto hidup saya, tidak terbatas di kondisi yang terbatas. Nah, ini saya ramu menjadi kisah kolaborasi inspirasi perjalanan merubah kehidupan menjadi berguna. Nah, teman-teman, nanti kita akan sama-sama berdiskusi lah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan secara langsung. Rekan-rekan, ini mungkin sekilas kurikulum vitae saya, tapi tidak begitu penting lah. Mungkin sebagian sudah kenal dengan saya. Ini hanya sekilas saja. Dan saya akan mulai cerita atau dongeng saya pada malam hari ini untuk teman-teman semua. Saya akan cerita dari awal, Bu Natali dan rekan-rekan semua, tentang kehidupan masa kecil saya. Saya itu terlahir di satu kampung, di suatu desa yang desa itu merupakan satu desa transmigrasi dari Pulau Jawa ke daerah Sumatera yang tepatnya di Lampung. Nah, rekan-rekan, desa ini adalah salah satu desa tempat kelahiran saya, di mana desa ini jauh dari yang namanya listrik. Dulu masih hampir tidak ada listrik sama sekali. Bukan aroma, tahu bagaimana sih harumnya antara gesekan aspal dengan batu. Apalagi yang dulu orang mengatakan kalau pakai listrik itu tinggal cetek itu sudah hidup. Kami tidak pernah merasakan itu. Yang saya tahu ketika saya kecil itu adalah kita pakai yang namanya lampu minyak yang kecil, dan itu pun kita kadang-kadang membuatnya dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, seperti kaleng-kaleng atau hal-hal yang lain. Bahkan kita kalau mau pergi ke satu tempat, ke tempat tetangga atau ke tempat saudara, itu kita harus menggunakan oncor. Tahu oncor ya? Oncor itu terbuat dari bambu, diisi minyak tanah, kemudian dikasih serabut kelapa, terus kemudian dihidupin. Itu kita bisa berjalan ke sana. Untuk tentangan kita jalan. Jadi kehidupan saya pribadi itu saya terlahir di kondisi yang, karena kami hidup di kampung transmigrasi yang semua jauh dari sesuatu yang dikatakan mewah gitu. Layak aja udah bersyukur gitu. Sehingga disitulah kehidupan kami sekeluarga dengan beberapa tetangga-tetangga yang menjadi orang yang menuangkan kehidupannya di daerah itu. Mata pelajaran di situ ya saya pikir waktu itu hanya ada perkebunan pun sangat sulit. Terus kemudian padi juga sama halnya sangat sulit. Jadi inilah kehidupan kami, Bu Natali dan teman-teman semua. Saya di tanah kelahiran saya di Desa Sumbersari, dan rata-rata semua penduduknya itu adalah transmigran dari Jawa. Karena di situ semuanya orang Jawa. Makanya ketika orang tanya kepada saya, "Loh, Pak, kok bisa bahasa Jawa padahal tinggal di Sumatera?" Ya kami tidak heran, karena kami memang komunitas kami itu semua orang Jawa. Komunitas di lingkungan desa kami adalah semua orang Jawa. Bahkan ketika kita berbicara menggunakan bahasa Jawa yang ngoko atau bahasa Jawa yang kasar, itu kita dimarahi. Harus menggunakan bahasa Jawa yang halus gitu. Supaya apa? Disitulah kita mulai dididik. Karena jauh dari Jawa, dididik dengan baik, bagaimana kultur-kultur Jawa itu masih dipegang dengan teguh dan dilaksanakan dengan baik. Nah, dan ini adalah satu kondisi yang teman-teman sekarang tidak merasakan ya kehidupan dulu. Nah, ini saya lahir dan besar di daerah sini. Kemudian rekan-rekan, kehidupan di kampung itu memang cukup untuk makan itu kita sudah bersyukur sekali. Kondisi kehidupan yang sulit dan terbatas menjadi gemblengan yang kuat, terutama untuk saya dan teman-teman saya, untuk saya dan keluarga saya. Setiap hari kita bisa makan, itu udah bersyukur sekali. Bayangkan ya,
hanya sekedar untuk makan tercukupi itu bersyukur, padahal hidup di kampung gitu. Di kampung itu di mana sebenarnya apapun bisa tumbuh, bisa hidup. Itu yang kami lakukan waktu kecil. Tidak ada sesuatu yang merasakan seperti ini ya. Makan seperti zaman sekarang tidak ada. Saya pribadi tidak pernah menemukan makanan seenak sekarang ini, tidak pernah menemukan. Ketika waktu itu saya menemukan nasi atau minimal itu singkong rebus, itu udah bersyukur setiap pagi. Karena makan makanan itu dibagi. Itu kami lakukan, saya terima itu ya sekitar mungkin 35 tahun yang lalu lah. Karena sekarang umur saya udah 40 tahun, karena kalau kecil kan tidak mungkin ya kita dikasih nasi terus-menerus itu. Kemudian rekan-rekan, di kehidupan saya itu kami di kecil itu sudah diajari, dituntut, ditekan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mencari makanan untuk keluarga. Saya waktu pulang sekolah, sebagian itu saya lakukan untuk apa? Cari lauk di parit, cari lauk di sungai, cari lauk di tempat-tempat yang kira-kira bisa kita cari. Kita cari untuk makan, untuk membantu orang tua gitu. Untuk membantu orang tua. Karena orang tua sebagai buruh kelapa. Jadi beliau gunakan sepeda, bukan menggunakan motor ya. Hanya beberapa orang saja, satu desa gitu ya. Hanya beberapa orang saja, tidak semua punya motor. Bahkan motor itu pun waktu zaman saya kecil itu adalah barang yang sangat mewah. Orang yang sudah punya kendaraan sepeda motor itu orang kaya. Bagi kami orang sangat kaya sekali gitu. Karena ngeri loh sudah punya sepeda motor. Jadi untuk melepaskan rasa sedih, melepaskan rasa tertekan dan sebagainya ya kita sambil bermain lah. Mencari satu ikan, mencari satu lauk yang lain itu ya kita gunakan sambil kita bermain. Supaya apa? Kita tidak tertekan gitu dengan kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan itu. Bahkan rekan-rekan ya, saya itu hampir tidak punya baju loh. Hampir tidak punya baju saya. Jadi kami ini kalau sekolah, pulang sekolah ya, saya kalau ada ya pakai baju yang seadanya gitu. Kadang-kadang pakai kaos dalam itu hampir nggak punya saya. Jadi hanya itu, kita tidak punya baju yang lebih gitu. Dulu pernah kami itu waktu kecil dapat bantuan. Baju itu sudah ya baju layak pakai, tetapi saya pikir waktu itu ya bagi kami sangat layak pakai. Tetapi kalau melihat fisiknya baju itu juga sebenarnya tidak layak gitu untuk disumbangkan. Tetapi kami sudah bahagia sekali. Kami mendapatkan sebuah baju. Wah, itu luar biasa bagi saya. Karena saya merasa saya enggak punya baju, saya dapat baju. Baju itu dibagi loh. Saya dapat 2 lembar kaos. Sebenarnya sudah ada masih sehat dan saya terlahir di 6 bersaudara. Ini adalah kakak saya yang pertama. Yang ini kakak saya yang kedua. Yang ini ketiga, ini keempat dan ini saya yang kelima dan ini adik saya yang keenam. Jadi keluarga saya itu sekarang ya kalau di fotonya kelihatan agak seger-seger ya, karena sudah mengalami suatu transformasi perubahan di dalam kehidupan saudara-saudara saya gitu. Jadi saya 6 bersaudara.
Natali ada yang bocor ya? Nah, nanti teman-teman boleh sambil tanya. Nah, saya akan menceritakan masa sekolah. Rekan-rekan, masa sekolah itu adalah masa yang buat saya itu paling sulit. Saya itu tinggal di kampung yang sekolahan itu hanya ada beberapa sekolahan saja. Nah, teman-teman, suara saya masih terdengar? Masih ya? Masih, Pak. Masih ya. Jadi Agak macet tadi, Pak. iya. Jadi rekan-rekan, saya itu bisa sekolah itu udah sangat bersyukur. Sangat sekali bersyukur. Dan saya sekolah itu setiap hari jalan kaki. Setiap hari saya jalan kaki. Nggak tahu hujan, nggak tahu panas, jalannya berantakan, jalannya susah. Kemudian, saya sekolah itu, ya celananya kadang-kadang sangat parah ya, sangat celananya ya namanya bayangkan. Kalau dulu itu hari Senin sampai dengan hari Kamis, itu kita menggunakan seragam merah putih. Bayangkan, setiap hari selama 4 hari berturut-turut itu dipakai. Jadi celana saya itu sampai tipis gitu belakangnya itu. Yang di pantat itu sampai tipis, kadang-kadang benangnya itu sampai, waduh, sampai tipis ya bagaimana? Setiap hari kita pakai. Setiap hari kita pakai. Apalagi kalau anak-anak di kampung waktu itu ya kita pasti mainnya sembrono ya, melari sana lari sini gitu. Bahkan sepatu itu ya rekan-rekan, sepatu itu saya sedih kalau menceritakan kehidupan dulu. Tapi ya memang ini faktanya dan kenyataan. Sepatu pasti saya paling jelek. Ada satu teman saya di depan rumah itu, karena saudaranya banyak, dulu saudaranya semua kerja di Jakarta. Teman saya itu, waduh, banyak sekali. Ada 3 milik aja saya mau aja dikasih bekasnya. Saya sampai mengatakan itu loh. Cobalah dikasih ke saya yang jelek itu gitu. Yang paling jelek gitu, kasih ke saya gitu. Karena saya bisa pakai untuk sekolah. Karena bagi saya sekolah itu penting. Sehingga apa? Ya saya harus saya lakukan apapun. Bahkan celana sobek ditambal pun saya rela gitu ya. Bayangkan ya teman-teman ya, celana sobek. Waktu itu ya malu nggak malu saya harus pakai karena saya harus sekolah. Kehidupan keluarga kami ini untuk makan cukup itu saya udah bersyukur. Dan saya tidak pernah mengharapkan saya punya tas, punya celana bagus, sepatu bagus, nggak pernah. Kaos kaki pun saya karet. Saya ikat karet tuh ya teman-teman, saya ikat karet kaos kaki saya itu. Ya ini kehidupan saya di sekolah. Dan yang paling sedih bahwa apa? Saya dulu sering teman-teman saya tidak menemani saya karena kondisi kehidupan saya itu sangat memprihatinkan. Teman-teman saya itu dia bergaul dengan teman-teman kehidupannya agak sejar ya. Saya pernah satu ketika ingin ikut belajar kelompok. Saya sudah sore itu sudah membuat obor untuk jalan kaki. Bayangkan melewati beberapa tempat yang gelap. Nyampe di tempat teman saya pada ngumpul belajar itu, saya diusir loh sama teman saya itu. Katanya kamu cari kelompok sendiri, kamu bukan kelompok saya. Wah, disitulah saya berpikir sampai segitunya ya kalau orang miskin itu gitu. Tapi saya tidak pernah peduli. Saya tetap sekolah, saya tetap semangat. Walaupun di dalam sekolah itu saya tidak pintar-pintar banget, teman-teman. Tidak pintar-pintar sekali waktu itu. Baik itu SD maupun SMP. Minimal itu 10 besar. Minimal 10 besar saya masuk. Nah, satu ketika saya pernah ikut lomba lari 10 kilo. Setiap hari itu berarti saya orang yang paling tidak diperhitungkan oleh guru pelatih saya.
Jadi saya itu ya ikut aja, tapi tidak pernah diperhitungkan kemampuan saya. Nah, ketika ada perlombaan itu sudah memang dimulai waktu itu tingkat kecamatan. Ternyata teman-teman saya yang diunggulkan oleh pelatih atau guru saya itu satu pun tidak dapat juara. Malah saya lari 10 km itu saya itu juara 2. Saya juara 2. Dan saya persembahkan untuk sekolahan tuh. Ketika saya dapat hadiah buku 2 lusin, apa yang terjadi? Buku itu kan sayangnya hak saya. Karena saya udah sangat senang. Kalau waduh, punya buku nih, nanti separuh buat saya, separuh buat adik saya. Tapi faktanya apa? Sama guru saya suruh bagi rata semua buku itu. Padahal saya berjuang betul itu waktu itu, dan saya waktu itu saya tidak begitu diheranin sama pelatih saya itu. Tapi ketika dapat hadiah suruh bagi, ya saya bagi. Jadi saya yang juara, saya dapat satu lembar buku. Padahal sebenarnya buku 2 lusin itu mau saya bagi dengan adik saya. Tetapi ya seperti itu perlakuan yang diberikan oleh kepada saya. Tapi tidak masalah bagi saya. Oh, disinilah tempat-tempat di mana saya harus berpikir, bergerak. Waktu masih kecil pun saya sudah harus mulai berpikir yang baik.